Hola diablos, gelang si pagu gelang, gelang si rama-rama. Cepawa ceci wea sangi, bukayang si jikau te taici. Mangan paku ning gunung gede, sayange karo aku, kok sing numpak ide. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang di kamar mandinya ada sabun batang lama difusion dengan sabun batang baru. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap Mitskang Corwil Gay City State Park di Connecticut, USA. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi serta testis ngondoy stereoformatif. Namun, sebelum kita ke pembahasan topik, terlebih dahulu marilah kita semua menyanyikan sebaik lirik dari lagu himne orang-orang yang nyobek sampo saset pakai gigi dan ketelan dikit. Ya, sebelum kita ke pembahasan topik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan para kolega saya di meja ini. Sebelah kanan saya, Dustin Tiffany, peranakan Jablay Maritim. Dan sebelah kiri saya, Saiful Alfonso, peranakan Perek Saset. Ya. Tema pada perdebatan tanpa arah kali ini adalah kapal selam Amerika Serikat merapat di Timur Tengah. Ya. Nah, kita sebelum ke pembahasan topik kita kali ini, saya persilahkan kedua kolega saya untuk masing-masing menyiram salah satu dengan pistol air. Silakan. Nah, oke, cukup. Jangan kesenangan ya. Nah, oke, kembali ke topik. Disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan kapal selam rudal penjelajahnya untuk bergerak ke Timur Tengah. Nah, pengumuman ini disampaikan di Pentagon mengantisipasi atau merespon karena 2 pekan usai kematian pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Nah, terbunuhnya Haniyeh itu memicu Iran dan Hamas untuk menuntut balas ke Israel. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan lagi bahwa di sini Saiful adalah sebagai pengamat perang dari Timur Tengah dan Dustin sebagai perwakilan militer US. Yes, Oke. ready to go. Nah, tadi disebutkan topiknya adalah merapatnya kapal selam Amerika Serikat ke Timur Tengah. Nah, Jangankan sampai Timur Tengah, hampir aja jangan nyampe, hampir belum. Jangan dipotong dulu. Saya hampir belum. di dalam. Dia maksudnya itu. Iya. Ya. Saya ulangi ya, tadi disebutkan bahwa temanya adalah merapatnya kapal selam Amerika Serikat ke Timur Tengah. Nah, pertanyaannya adalah, saya melontarkan pertanyaan ke Saiful. Seberapa rapatkah atau seberapa jengkalkah kapal selam ini merapat ke Timur Tengah? Silakan. Kayaknya masih longgar lah. Oke. Masih longgar. Soalnya emang ukurannya nggak pas. Masih ini. Buktinya masih banyak tikus yang masuk tuh. Nah, jadi saya yakin ya udah, tapi tetap butuh persiapan juga. Sering ke korelasinya teman-teman Anda si tikus-tikus ini dalam hal ini apa? Kan biasanya kalau nggak rapet tuh, biasanya suka ada tuh celah-celah masuk. Oh gitu. Ada semut, entah tikus, entah ini. Nah, di situ. Jadi, Jadi tikus emang cenderung suka masuk ke lubang-lubang sempit, seperti itu. Seperti masuk ke
biri-biri gitu. Maksud Anda hal-hal tempat-tempat sempit seperti itu ya? Gang-gang ya, ke gorong-gorong, ke saluran. Nah, seperti itu gambarannya. Begitu ya. Oke. Saya beralih ke rekan Dustin sebagai pengamat militer perwakilan militer US. Maksud Anda kapal selam dari pihak Anda untuk merapat di Timur Tengah. Ada saya agenda ada apa? Interupsi untuk Silakan. Atas apa yang saya sampaikan. Yes. Begini kakek-kakek di belakang Ikro ya. Nih, saya akan mengintimidasi bahwa Anda jangan terlalu bersujon. Tujuan saya ke sana adalah untuk mengeruk perairan itu menjadi ke daratan. Wah. Bagus dong. Karena perlu yang namanya sumber daya air lebih banyak. Ini sebenarnya kenapa saya pikir gitu, saya senang. Wah, ada pengiriman kapal selam. Maksudnya dengan pengiriman kapal selam pasti mau memajukan kuliner di Indonesia. Makanya saya udah ancang-ancang arahnya udah ke sana, pasti saya tahu. Kuliner. Saya tahu saya apa dari Palembang. Nah itu dia. Pempek dia yang dia maksud. Tapi yang saya tumpahkan bukan air cuka beserta kecap asin dan lain-lain ya. Cuman air asin yang nantinya kalau dikolaborasikan pasir-pasir berbisik dari Timur Tengah nanti akan jadi air normal pada umumnya. Nah, sedangkan sumber daya air dibanding sumber daya kering itu lebih besar sumber daya kering 80-20. Makanya saya ingin menormalisasikan dari 70 ke dari 80 ke 20, dari 80% ke 20. Jadi tahu Tanto Yahya atau enggak Helmi Yahya pernah bilang Audien apa tuh? Call the friend atau yang satu 50-50. Nah, kita ambil 50-50. Jadi air dan kemarau. Jadi istilahnya setengah-setengah normal. Pada akhirnya kita bisa mensejahterakan bagi yang mau mendapatkan air lebih banyak. Kita bisa mensejahterakan bagi orang-orang mau main di lapangan tanah bola. Main bola di lapangan tanah yang dulunya sudah sempat ditinggalkan oleh orang-orang situ. Karena kekhawatiran antara kemarau dan hujan, presentasi BMKG selalu gambling dan tidak bisa memprediksi. Jadi di liputan berita tidak ada sisipkan BMKG karena BMKG kadang di sana selalu meleset gitu. Tidak ada yang namanya gimana nggak meleset orang belum dikeker lah. Itu mas. Nih, jadi intinya di sana bantuan kapal selam itu justru membantu untuk mensejahterakan tanah-tanah yang ada di Timur Tengah. Bukannya untuk kondisi geografi di sana memang bergurun seperti itu, jarang air, kekurangan air gitu ya. Anda mengirimkan kapal selam itu. Maksud Anda menyelam mulia ternyata. Menyelam bukan minum air. Tapi itu kita menyelam menyembur air. Ke daratan. Kenapa nggak ke tanah tinggi kalau gitu? Gimana? Kenapa nggak ke tanah tinggi? Kan tanahnya tadi Timur Tengah kan tanah tuh banyak, ada tanah tinggi, ada tanah abang. Nah, terus apa lagi? Tanah wakaf? Tanah liat banyak sekali. Tanah liat. Tanah kubur. Nggak sekalian gitu, tanggung amat gitu. Timur Tengah di mana? Ini timur mana? Asia. Ini Tenggara. Tenggara kan? Tenggara sama timur jauh gak? Enggak, kan ini masa sama-sama timur. Nah, Anda sebagai perwakilan atau pengamat perang, gimana? Ini yang lawan saya terlalu ngantuk. Maksudnya? Terlalu insomnia. Lebih ke prostat deh. Jadi adakah Anda jangan setuju dengan saya karena tujuan saya visi misinya itu nyembur air. Jadi apapun sejahtera, tanaman nanti akan berbuah, bunga akan menjadi pohon pisang dan pohon pisang akan jadi kayu jati akan jadi apa? Akan dibuahi bangku dan lain-lain. Bangku. Loh. Dari kayu-kayu itu bangku tisu akan punya produksi lebih dari situ. Jadi maksimalkan aja dengan atraksi diving. Diving kan lagi viral. Atraksi diving lagi viral. Kalau atraksi diving yang mana? Yang di diving di laut atau di kotak penalti? Atraksi diving antara diving di lapangan apa diving di selancar.
Kalau Anda menemukan negara SpongeBob, apa yang Anda lakukan? Sandy bisa Sandy bisa hidup di dalam air. Bottom. Nah, di Bikini Bottom. SpongeBob dan Patrick tugasnya apa ketika di dalam air? Oke. Ketika ada kapal selam, apakah dia merusak kapal selam tersebut? Apakah justru dia membantu untuk apa dah? Yang ada mah ikut nebeng. Untuk melenyapkan Timur Tengah. Oke, dengan Anda punya statement apa? Anda sebagai pengamat perang dari Timur Tengah, apa yang diagendakan Amerika Serikat tadi ternyata ada nilai mulianya untuk membantu pengairan di negara Iran tadi. Sebenarnya apa yang Anda harapkan sebenarnya? Kalau ada nilai mulia, harusnya ke Senayan tempatnya. Itu Hotel Mulia. Hotel Mulia. Hotel Mulia. Itu Hotel Mulia. Anda lagi-lagi membahas si lokasi itu. Ada pertigaan nih, ya kan ya? Lampu merah. Mana yang harus ambil jalur duluan? Lurus, belok, kanan, atau enggak dia balik arah? Karena arahnya mau kemana? Ya lah flyover aja lah, ngapain pusing harus muter-muter. Kalau flyover dia akan jauh ke Semanggi, tidak akan muter arah ke lapangan ABC. Anda mau kemana? Kan banyak pos ini, pintu keluarnya. Pintu keluar. Enggak, Anda tadi over atas dong. Kan ada ininya, cabang-cabangnya. Anda mau ke Hotel Kartika Chandra? Apa Anda mau ke Senayan balik? Ini sudah melenceng ya, jadi saya coba luruskan. Sebenarnya apa yang Anda harapkan dari agenda Amerika Serikat ini terhadap kondisi di Timur Tengah, terutama warganya di sana? Tadi kan pihak Amerika Serikat mengirim kapal selam untuk mengeruk air diangkat ke darat. Sebenarnya apa yang warga Timur Tengah harapkan dari agenda Amerika Serikat ini? Kalau menurut saya ya, dari ini ya kedatangan dari si ini ya, si Amerika ya datang. Ada ragu mau melesetin ternyata. Ya kan, datang ke Timur Tengah. Ya kan, itu kan tadi agendanya, mau pengiriman kapal selam kan, ya kan. Saya pikir, mau ke kuliner atau ke pariwisata yang lain. Nah, ternyata, ternyata FBI itu tadi ternyata buat grup air, perairan, ya kan. Kenapa harus Timur Tengah? Kenapa enggak utara atau selatan? Kan di sana banyak perairan yang diakibatkan itu Anda ke Lagu Wali, timur ke barat, selatan ke utara. Iya, arah-arah yang Anda itu sebutkan. Anda ke Wali. Memang Anda ini Timur Tengah ini udah wilayah yang emang saklek gitu. Ya udah Timur Tengah, nggak ada Timur Tenggara, Timur pinggir, nggak ada. Adanya Timur Tengah. Jangan Anda arahkan ke lautnya dalam banget. Taman Mini dan Monas itu kan merupakan dataran tinggi, maka di tempat-tempat itu dijadikan tempat pariwisata. Kenapa Anda bilang ternyata di situ dalam? Kenapa di situ dalam? Karena jarang banjir. Di daerah situ. Di daerah Taman Mini dan Monas. Anda mau melawan apa lagi sana? Sudah gitu setiap di Monas selalu ada yang namanya peringatan-peringatan besar, entah di akhir tahun ya kan ya. Jadi saya disangka untuk menyerang apa? Monas tetap kokoh pada pendiriannya, tidak goyang, tidak miring seperti Menara Pisa, tetap tinggi, tetap tegak. Yang goyang di sini, yang goyang cuma Menara Saida. Miring. Tapi nggak goyang kiri kanan. Dia pegal asam urat. Menara Saida asam urat. Taman Mini punya Butin zaman Soeharto. Itu baik-baik saja, tidak ada tergendala banjir atau gimana. Karena dia tahu di situ tempat yang emang dataran tinggi. Makanya kalau dibilang dataran tinggi, kok panas ya? Harusnya kalau dataran tinggi minimal ya kayak Bandung lah gitu. Makanya saya kayak dingin. Iya, Mbak Rita gitu kalau di dataran tinggi. Hijaunya kurang, hijau. Lihat atas peta atlas, warnanya itu udah oranye, bukan hijau. Makanya oranye, Jakarta oranye. Bahkan hitam. Oranye itu adalah menyala.
api yang membara. Oke. Api. Mari kita kembalikan ke topik lagi ya. Untuk Anda sebagai perwakilan militer US, di sini kan Anda selain mengirimkan 2 kapal selam, disebutkan tadi bahwa Anda juga akan mengirimkan beberapa pesawat tempur ke Timur Tengah. Nah, Pentagon juga siap berperang melawan Timur Tengah. Nah, apakah ini sinyal bahwa Joe Biden sudah bersiap untuk perang dunia ketiga? Oh, ini rahasia dari skrip yang atau enggak skenario yang udah dibuat oleh dunia ya. Bahwa Joe Biden mengirimkan ke Timur Tengah tujuannya untuk mengirim sembako-sembako dari Amerika ke Timur Tengah. Sembakonya berupa granat, sembakonya berupa nuklir, sembakonya berupa. Kenapa nggak sekalian pentin atau itu life boy? Nufo. Itu sabun semua. Itu. Sorry, granat tadi dan alat-alat perang lainnya, warga akan dipakai apa? Kenapa Anda menyebut itu sembako? Karena ini padahal benda-benda ini mematikan, bisa membunuh. Jangan bilang karena banyak fansnya di makanya, sana. jadi jangan gini. bilang karena banyak fansnya ke sana. Bukan kayak makanya. Jangan dulu, kita tunggu nih. Karena saking banyak fansnya di sana, makanya ada namanya ini. Bahkan tokonya ada namanya Ariana Grande. Granat ke Grande. Asu. Silakan. Kenapa 9 itu Anda sebut sembako, granat dan sebagainya tadi? Nah, itu granat, nuklir, roket dan TNT. Ada 9 bahan yang benar-benar buat istilah peperangan. Faedahnya buat warga Timur Tengah apa? 9 bahan KO. What? 9 bahan KO. KO. 9 bahan KO. Sembako. Jadi untuk jadi kita kirim ke sana mengalahkan, untuk meng-KO-kan warga Timur Tengah. Bukan itu, justru untuk kita mensuplai mereka supaya misalnya ada serangan dari selain Amerika, dari Rusia memakai itu karena Amerika itu mau menyumbang loh. Tujuannya sembako. Udah. Kayak saya yakin kayak sumbangannya itu nggak free deh. Anda bisa jadi itu utang, utang negara. Zaman sekarang mana ada sih yang gratis? Kencing aja bayar. Ada benarnya nih. Anda ada agenda terselubung apa dengan mengirimkan yang Anda sebut sembako tadi? Loh, utang. Perasaan nggak CO deh. Orang-orang sana nggak CO. Ada saweria. Iya. Barcode setiap di Shopee letter. Iya, setiap di rumah, setiap di pesawat itu selalu mengakomodasikan atau enggak selalu memflyerkan barcode, ntar QR, ntar ini. Untuk apa? Untuk bisa aja order fiktif. Iya. Zaman sekarang satu akun bisa banyak. Siapa? Makanya nggak heran. Kok banyak pengiriman. Berarti kalau order fiktif, orang itu protes atau enggak? Kasih bintang 1, bintang 5 batalion, bintang 7 lah sekalian. Puyer. Ini dua-duanya asu semua nih. Bintang 5, konteksnya bukan jenderal, bukan itu. Anda tadi bintang 7 lagi. Kesel saya. Jadi kembali lagi ke topik lah ya, biar nggak kemana-mana. Ke Anda, Saiful. Sebenarnya PBB ini harus menengahi perihal ini. Nah, apa yang harus PBB lakukan untuk mencegah? Ini kan disinyalir dengan pengiriman kapal selam dari Amerika Serikat ini bakal terjadi perang dunia ketiga dan disinyalir akan menyebabkan kiamat juga ini. Apa yang seharusnya PBB lakukan untuk mencegah hal ini? PBB simpel aja, harus jadi kiamat. Ki-nya itu kita amat, ki-nya amat, amat. Jadi sebelum terjadi kiamat ya harus jadi ngamat. Iya, nyai ngamat, ngamat itu. Nyai ngamat. Pasangan kiamat nyai ngamat. Jadi harus kiamat dipasangkan dengan nyai amat biar tidak kiamat ini bisa melakukan hubungan seks biar tidak stres gitu. Jadi dia pikirnya rasional kalau seksnya tercukupi gitu. Jadi harus disandingkan dengan Nyi Amat tadi. Menurut Anda statement beliau gimana?
Kalau itu Anda terlalu pro ke tengah. Oke. Anda selatan nggak diperhatikan, utara nggak diperhatikan. Ada Amerika Selatan, Amerika Utara, dan lain-lain. Serta Eropa Timur, Eropa Barat. Itu Anda justru malah menjadi mon-mon gitu jadinya. Apa? Mon-mon gitu. Mon-mon gitu. Apa nih? Bulan-bulanan. Mon-mon gitu. Bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan gitu Anda jadinya. Kalau karena terlalu. Perasaan saya dari tadi di pinggir deh. Perasaan saya dari tadi di pinggir deh. Lah, bukan letak duduk Anda. Duduk Anda. Anda karena di Timur Tengah Anda terlalu di tengah-tengah. Bukan Anda menjadi solusi, bukan Anda jadi penengah di situ. Karena Anda berasal di tengah kan, seperti itu ya. Tidak seperti itu. Menurut saya PBB itu harus jadi yang namanya humas kalau di dalam paguyuban. Orang menyampaikan, orang yang jadi Ampera, orang yang jadi orang jadi Berlin, orang menjadi building Chinese, orang yang menjadi Punten, kayaknya saya nggak sepakat deh. Lah secara basic markasnya PBB aja itu sendiri di di NY markasnya harusnya harusnya markasnya tuh di Pulau Tak Berpenghuni. Nah itu harusnya kalau dia memang benar-benar adalah penengah. Nah selama ini kan emang dia bermarkas di daerah tertentu. Lah, Nusa Kambangan maksud kamu? Nusa Kambangan. Letak markas PBB itu ada Pulau Tak Berpenghuni. Nah, Pulau Tak Berpenghuni itu Pulau Tak Bernama. Nah, itu baru bisa jadi penengah sejati. Letak markas PBB itu terserah di mana. Cuman statement atau pernyataan atau keperbiakan PBB itu dari pernyataannya, bukan dari letak markasnya harus di tempat atau pulau yang netral kayak gitu, bukan dari situ. Karena gini, kalau menurut saya ya, kalau bisa PBB di New York itu kan Asia, bukan tidak mungkin bakal ada intervensi dari pemerintah Asia itu sendiri, enggak tidak mungkin. Nah, untuk memastikan tidak ada intervensi dari manapun, nah maka ditempatkan di negara atau di pulau tak bernama. Biar tidak ada intervensi di negara Saranjana, itu bisa tuh. Sampai sekarang aja belum ada bukti yang menyatakan bahwa Saranjana itu ada. Anda itu hanya ada. Anda terlalu kemakan film. Jadi, nah, masuk lagi ke order fiktif. Order fiktif banyak yang nyasar ke sana. Anda arahkan ke sana. Apakah balik lagi ke sini? Order fiktif. Ayo, balik lagi gak? Karena itu terlalu kejauhan. Dan apabila PBB di sana, akankah mereka kedutaan dari berbagai macam negara balik lagi ke dunia nyata? Itu kan walau masa dia akan mempertaruhkan nyawa loh di situ. Joe Biden datang ke sana. Kita tidak perlu pindah dimensi lain. Masih banyak sekali kok di sini, masih pulau-pulau yang benar-benar tak bernama. Jadi tidak perlu sampai kita pindah ke dimensi lain. Nah, Pulau Seram apakah seseram itu? Pulau Seram. Apakah semua dihiasi dengan lampu dia? Lampu? Jangan lihat. Lampu Osram. Apakah selalu dia hiasi dengan itu? Bukan. Oke, kita kembalikan lagi ke topik ya. Jadi bahwa ini pergerakan Amerika mengirim kapal selamnya ke Timur Tengah ini disinyalir bahwa Amerika ini dalang terbunuhnya ketua Hamas tadi ya. Saya tidak setuju. Anda selalu mengamerikakan, selalu memfitnahkan ini. Jadi pengamat Anda sebagai pengamat militer Timur Tengah. Basicnya blok timur, sana blok barat. Udah pasti bertentangan. Mana ada sih sejarahnya bersatu, ya kan? Kalau mau bersatu mah di blok M. Blok M. Nah, melanjutkan dari pertanyaan saya tadi di awal, apakah Anda melihat bahwa di sini Amerika Serikat akan ikut campur dalam perang Israel dan Palestina? Bukan dia tidak mungkin. Ya si As pasti akan ngejulit. Pasti dia suka ngejulit. Ya sebagaimana setiap ada berita terbaru, berita tentang negara siapapun, pasti dia ngejulit. Emang itu cara sumber cuannya si As. Bukan sumber cuan, justru Anda mengharapkan sumber cuan dari saya. Ya. Forward. Apa lagi? Sumber cuan? Sereal. Oatmeal. Sereal ada di Bogor. Apa itu?
Apa dia? Arahnya mana? Sereal di Bogor. Daerah tanah sereal. Oh, tanah sereal. Lurus berarti Anda. Sereal, oatmeal, sabun colek. Anda banyak mensuplai dari negara saya. Ternyata Anda memakai produk-produk saya. Anda jangan mengkhianati itu, berarti Anda membutuhkan saya seutuhnya. Anda memakai sabun colek dari saya, walaupun kapal selam itu membantu untuk menyiram air dari laut ke daratan Anda. Nah itu sudah banyak membantu Anda ketimbang Anda berselingkuh. Gampang, tinggal pakai produk tandingannya aja dari Chinese. Chinese kan punya produk tandingannya. Apa itu? Apa yang Anda tahu dan Anda pakai sampai saat ini untuk produk tersebut? Produk yang Anda unggulkan barusan. Satu. Apa? Di Chinese ya? Satu. Gadgetnya dari sono. Dua. Manufakturnya dari sono. Suku cadangnya ada. Peralatan mandi apa aja? Ada sabun? Ada. Sabun apa namanya? Sing apa? Sweet. Terus obat puyeng. Banyak emang di Cina. Oke. Kita beranjak ke konklusi kali ini bahwa mau apapun agenda dari Amerika Serikat ke Timur Tengah, kita semua berharap agar kondisi di Timur Tengah tetap kondusif, biar tidak terjadi perang dunia ketiga tadi, amit-amit kiamat. Berarti Anda sepakat bahwa Amerika kedatangannya dengan baik, bukan untuk merusak negara Anda. Setuju? Anda setuju gak? Apa emang tanda-tanda bahwa kedatangannya membaik? Apa? Sudah apa? Itu tadi membawa perubahan, mengirim sembako, terus membuat kapal selam itu untuk menghantarkan air ke daratan mereka. Hanya itu saja? Itu menyuburkan tanah. Orang Indo, orang sini cinta namanya Palestina, sahabatan, bestinya Palestina, ya. Nah, maksudnya apa? Amerika itu sudah buat dampak positif apa ke Palestina? Kita nggak mau loh. Si Palestina ini kenapa? Nah ini buktinya, yang namanya sedekah atau gimana, tidak untuk diperlihatkan, tidak untuk dipertontonkan. Maka dari itu negara saya melihatlah seperti hal yang disangka buruk sangka atau gimana. Saya terima. Tapi kalau tanpa pengumum, kalau sedekah nggak perlu diumumkan, kenapa perang perlu diumumkan? Ayo. Kalau sedekah pertama perang diumumkan, kenapa media dari Mujarum itu Iya, kembali apapun agenda dari pihak Amerika Serikat dan warga-warga di Timur Tengah terdampak dalam agenda Amerika Serikat, kita harapkan dunia akan tetap kondusif dan Indonesia tidak berdampak dengan agenda-agenda terselubung ataupun terang-terangan dari Amerika Serikat, sehingga kita sebagai warga Indonesia tetap gemah ribah loh jinawi seperti itu. Saya menunggu Anda memotong kalimat saya biar saya bisa menyiram Anda, tapi dari tadi Anda tidak menyiram-nyiram, jadi mari kita siram bersama. Ada diam. Oke. Adios. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting, wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.